Nasib Mel-Mel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Mel-Mel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Mel-Mel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Mel-Mel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Mel-Mel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Mel-Mel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Mel-Mel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Mel-Mel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Mel-Mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu,
Tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku.
Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Peggy, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Peggy Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Peggy, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Peggy Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Mel-Mel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Mel-Mel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Mel-Mel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Mel-Mel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Mel-Mel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Mel-Mel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Mel-Mel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016.
Bahkan, Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Mel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Mel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Mel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Mel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal.
Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel, kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024.
Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar,
AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmelmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmelmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmelmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmelmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmelmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmelmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmelmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmelmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmelmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi,
Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam,
Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya,
Tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel, kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal,
menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota.
Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmelmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmelmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmelmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmelmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmelmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmelmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmelmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmelmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmelmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016,
Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Mel-Mel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Mel-Mel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Mel-Mel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Mel-Mel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Mel-Mel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Mel-Mel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Mel-Mel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar,
AF dan DD ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan DD. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan DD yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi.
Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar mel-mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Mel-mel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari mel-mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, mel-mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, mel-mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni mel-mel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar mel-mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari mel-mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, mel-mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, mel-mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016 akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu.
Nasib Mel-Mel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Mel-Mel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Mel-Mel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Mel-Mel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Mel-Mel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Mel-Mel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Mel-Mel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Mel-Mel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Mel-Mel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Mel-Mel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Mel-Mel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Mel-Mel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Mel-Mel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Mel-Mel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Mel-Mel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya.
Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk cari bukti baru dalam kasus yang dihadapi kliennya. Selain ketiga saksi tersebut, Farhad menjelaskan bahwa timnya sebenarnya juga berencana melaporkan Sudirman, terpidana kasus Vina yang divonis seumur hidup. Menurut Farhad, keterangan Sudirman saat BAP justru memberatkan Saka hingga terseret dalam kasus ini. Tim kuasa hukum Saka Tatal memutuskan untuk melaporkan Liga Akbar, karena perubahan kesaksiannya dianggap dapat mempengaruhi kronologi kejadian. Selain itu, Farhad juga mempertanyakan kesaksian AF dan Dede yang tidak pernah hadir di pengadilan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Liga Akbar, dengan kuasa hukumnya, Yuwadia Alamsyah, memiliki sosok yang ditarget, setelah keduanya buka suara soal kesaksian palsu. Seperti diketahui, Liga mengakui bahwa kesaksiannya 8 tahun silam adalah rekayasa yang dilakukan bersama penyidik. Kesaksian Liga pada tahun 2016, akhirnya membuat 8 orang ditangkap dan divonis sebagai pelaku. Seluruhnya divonis penjara seumur hidup kecuali Saka Tatal yang hanya divonis 8 tahun penjara karena saat peristiwa masih usia anak. 3 orang atas nama Pegi, Andi dan Dani dinyatakan buron. Dalam BAP tahun 2016, Liga Akbar disebut ikut bersama Vina dan Eki setelah nongkrong di warung dekat SMA 4 Cirebon. Mereka bertiga lalu melewati SMPN 11 Cirebon. Mereka kemudian dilempari sekelompok pemuda dan dikejar menggunakan sepeda motor. Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Padahal, kejadian itu tak dialaminya. Yudia pun mengatakan, dengan berkata jujurnya sang klien, Liga, ia menarget Pegi Setiawan yang saat ini ditahan dan berstatus tersangka bisa bebas. Selain Pegi, para terpidana yang telah divonis sebagai pembunuh Vina juga bisa mendapat bukti baru untuk menguatkan alibinya. Yang kedua, target kedua itu, dengan Pegi Setiawan bisa diselesaikan, bisa dilepas, ini akan membuat efek juga ke yang sudah tervonis, ujarnya. Yudia pun menyampaikan, Liga sudah mengungkapkan nama penyidik yang mengarahkannya membuat kesaksian palsu ke pihak Polda Jabar saat diperiksa beberapa waktu lalu. Nasib Melmel di ujung tanduk, bakal dilaporkan kasus Vina Cirebon, tegas sebut Saka Tatal ada di TKP. Nasib Melmel kini berada di ujung tanduk usai muncul di TV soal pengakuannya ada di TKP pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Bukan cuma mengaku melihat kejadian yang sebenarnya, Melmel bahkan menyebut nama mantan terpidana Saka Tatal. Menurut Melmel, pada malam kejadian itu dirinya melihat dengan jelas wajah Saka Tatal. Imbasnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan Melmel ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, tanggal 10 Juni tahun 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Melmel kamu diam-diam saja, jangan banyak omong. Begitu banyak omong lihat saja, kami laporkan. Apalagi ngomong di media sosial dan di televisi, dapat uang lagi, ucapnya. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu,
Tanggal 9 Juni tahun 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Setelah melaporkan 3 saksi sebelumnya, tim kuasa hukum Saka Tatal kini berencana untuk melaporkan saksi lainnya, yakni Melmel. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Melmel selanjutnya yang akan kita laporkan, ujar Farhad saat diwawancarai media, Senin, 10 Juni 2024. Farhad menegaskan, agar Melmel tidak banyak berbicara, baik di media sosial maupun di televisi. Rencana pelaporan ini merupakan kelanjutan dari upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk mengusut tuntas kasus yang sedang mereka tangani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Melmel terkait ancaman pelaporan tersebut. Adapun, Melmel sendiri baru-baru ini muncul ke publik dan memberikan kesaksian terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Melmel katanya sempat dihubungi Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Bahkan, Melmel mengaku mengenali beberapa pelaku yang telah menjalani sidang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu, 9 Juni 2024, malam, Saka Tatal didampingi kuasa hukumnya melaporkan 3 saksi, yakni Liga Akbar, AF dan Dede ke Polres Cirebon Kota. Laporan itu berkaitan dengan keterangan ketiganya yang memberatkan hingga Saka mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Saat itu, Saka yang masih berusia 16 tahun ditangkap dan diduga terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Saka akhirnya bebas setelah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun, dikarenakan mendapatkan berbagai program pemotongan hukuman dan lain-lain. Melmel mengaku sudah melihat CCTV kasus Vina Cirebon. Menurutnya dalam CCTV kasus Vina tampak Linda. Melmel curiga ketika ia mengendap-endap melihat penyiksaan Eki dan Vina, Linda kemudian datang. Sedangkan Linda mengaku berada rumah ketika Vina dan Eki tewas. Linda bahkan mengatakan sudah 6 bulan lamanya tak bertemu Vina karena putus dengan Sekjen XTC. Dia mendapat kabar via BBM dan Facebook serta melihat status teman-teman tentang kasus Vina Cirebon. Linda mengatakan meski kasus Vina terjadi malam, ia mendapat kabar pagi harinya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki, terus memperjuangkan keadilan. Terbaru ia melaporkan 3 saksi kasus Vina ke Polres Cirebon Kota, 9 Juni 2024. Ketiga saksi tersebut adalah Liga Akbar, AF, dan Dede. Farhad Abbas, salah satu kuasa hukum Saka Tatal, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk